gue ngerinya terjadi kenapa-napa aja karena gue lagi bawa barang gitu. Ya Iya, akhirnya iya. udah gue kan ngajak lu Egi cabut-cabut udah ke Iya atas iya aja. ke atas baru kita nonton apa Akhirnya tuh? di atas juga ngantri nu masuk buat Oh, iya. naik. Gila tuh. Semua yang tertuang dalam perbincangan ini adalah opini pribadi kami. Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Oke. Ah. Gue lihat di Twitter sih berita. Di Twitter ya rame ya. Jakarta tidak baik-baik saja. Artinya apa nih? Ya biasa lah. Biasa ya. Si pandemi ini kayaknya naik lagi sih. Iya, kayaknya angka COVID semakin meningkat itu di Jakarta kalau gue lihat ya. Iya. Betul. Kayak kemarin tuh banyak banget sih gue lihat di Instagram, di Twitter, sidak-sidak, tempat-tempat hangout. Gue Iya kan? benar-benar. Gue lihat Instagramnya Pak Anies. Iya. Dia sidak tempat-tempat makan tuh malam tuh. Iya kan? Iya, benar. Terus kayak, tapi lo tahu kan maksudnya apa berarti? Iya, Kaitannya? kalau kaitannya sama gue sih, Apa ya di event sih, Gi. Kenapa event? Iya, kapan mau ada eventnya lagi nih? Kalau Oke. sampai yang dikhawatirkan lockdown kedua. Lockdown Jangan kedua. sampai. Oke. Ya maksudnya kan dari yang kemarin pertama kali tahun 2020 kita kena pandemi terus udah mulai membaik nih. Harapan gua ada event nih, ada event. Udah vaksin belum sih? Gue udah. Udah kan ya? Gue udah. Gue juga udah. Aman gue. Kami sudah divaksin, asing. Ya. Jadi kayak berarti ya makin lama dong, lu nggak bisa nonton gigs dong, Itu. ya kan? Itu. Makin lama nggak bisa nonton gigs, ada lockdown kedua. Tahu dah nih, bakal kayaknya sampai tahun depan lagi mungkin. Jadi kayak Amit sih, Gi. amit-amit ya. Iya. Negara lain udah ada sih belum sih konser-konser gitu? Anjir, kemarin apa malam nih? nih. Kemarin malam gue liat Twitter juga. Hellfest. Hellfest tuh di mana tuh? Aduh, luar negeri sih. Luar negeri? Luar negeri itu isinya bagus-bagus gitu, Metallica, band-band metal gitu deh. Udah mulai bakal ada. Nah, di Indonesia bukan di Indonesia sih, di Jakarta balik lagi nih. Bakal ke siklus yang pertama itu nih. Tapi jangan salah loh, kemarin gue di situ nonton tuh ada gigs tuh Pak. Di Situ di Cilandak Pak. Sibis. Cibis 9. Itu kan rame Sampingnya. juga. Gue nonton itu Itu di kan situ. rame juga setelahnya gitu. Iya kan, ada Super Glad ya kan. Iya. Oh dateng gue langsung ya kan. Abis buka puasa dateng gue di situ. Gue nonton Super Glad. Besokannya rame tuh, Gi. Rame tuh. Rame beritanya kan dicari. Dicari siapanya? Dicari yang Bang Bulog, bukan? ininya, Oh, yang apa? iya. Yang bikin eventnya. Tapi nggak tahu kelanjutannya gue nggak Tapi ngikutin. udah sih Pak, maksudnya biasa kan berita gitu naik gitu, tahu-tahu udah Iya. habis aja gitu, udah kayak Biasanya berita mah keganti lagi sama ganti lagi isu-isu sama isu yang baru lain lah. kayak gitu. Ntar Rob ya, biar ngobrol makan nasi gue sambil ngopi kali ya. Santai. Seret banget nih Pak. Pesan dulu. Ambil dong. Iya sekarang boleh. Ya. Kopi buatan istri iklan dulu nih bentar ya kan, karena hari ini gue lagi Gimana kita, Gi? ngopi di daerah Tebet dan asik banget tempatnya Pak kayak gitu. Jadi di Kopi Mana 27. Jadi kalian kalau mau nyobain ngopi di sini sambil ngobrol kayak kita bercengkerama manja gini ya kan, anjay manja. Bisa banget Kopi Mana 27. Jadi Iya. kayak Di Tebet. Tebet ya. Jadi kayak tempatnya emang asik, pinggir jalan, Pinggir gampang banget jalan, aksesnya buat pinggir jalan, kalian kelihatan kayak kok gitu. di Thank jalan. you loh, kita udah dikasih waktu buat waktu dan tempat pastinya ya buat Iya. take podcast di sini. Balik lagi Betul. bareng Renjana pastinya gitu. Ya, ntar dulu nih kopi gue sambil kopi gue datang dulu ya. Balik lagi gitu. Balik lagi ya. Kekerasan kita. Kekerasan. Nggak tahu deh lu juga pasti kita semua pasti nungguin nih anjir. Event kapan nih? Gila, udah stres banget. Maksudnya nggak stres sih, kayak udah biasa banget nih nonton event virtual tuh. Kita butuh yang onsite gitu, yang bener-bener wah rusuh lagi, nyanyi sing along lagi Iya. di venue. Oh iya. Sip. Nih kita cobain nih kopinya ya. Wah jadi ke sini. Goblok. Terus gimana tadi? Iya, keresahan kita mendengar berita Jakarta tidak baik-baik aja tuh, yang gue pikirin tuh, bukan gue doang sih, mungkin kayak orang-orang yang udah kangen banget nih sama acara-acara yang biasa kita datengin, ya nggak gigs yang biasa menghibur kita setiap weekend, Iya. tapi kayak anjir Jakarta tidak baik-baik aja tuh, kayak yang dipikirin tuh kayak aduh lama lagi nih Lama event lagi digelar, nih, gitu. lama lagi nih bakal ada event-event onsite kayak Pak, kapan gitu selesainya? Selesainya kapan? Capek kita nonton virtual tuh. Virtual menghibur, cuma kan cukup bosen lah udah setahun lalu kita Iya.
nonton musik, dengar musik itu cuma sekedar virtual aja sih. Ya balik lagi ya, nonton virtual apa bedanya sama nonton video konser di YouTube gitu. Tuh, ya kan? kalau kita gitu Itu ngerasanya. aja ya kan. Tapi kalau gue ngeliat parkiran di Senop kayaknya baik-baik aja sih sebenarnya, ya kan? Bisa jadi. Kontroversial sekali nih statement saya nih ya. Bisa Tapi jadi. memang iya, kayak kalau di situ rame, baik-baik aja itu loh. kan iya nggak? itu kan kemarin-kemarin Gi, Iya. ketika statement Jakarta belum baik-baik aja tuh belum diucapkan gitu kan Gi. Jadi kayak kemarin-kemarin emang harapannya tuh udah mulai ada. Jadi ketika vaksin sudah mulai ada, harapan apa ya? Iya, cepet kembali, musik-musik di iya, kafe-kafe iya. kan udah mulai ada. Mulai ada. Harusnya dari situ kan bibit-bibit gigs tuh muncul. ya. Dari Iya situ nggak? dulu kita mulai ya kan. Benar. Terus baru kita bisa ke segmen yang lebih luas, Benar. area yang lebih luas, Iya. kerumunan yang lebih banyak kayak gitu ya kan. Gigs yang lebih besar, gigs yang lebih wah ya kan. Yoi. Itu harapannya. Terus ketika dengar kabar kemarin kayak gitu, aduh, Sip, sip. kapan lagi ya kan? Jadi lu Lama lagi. kangen sama gigs nih lo ceritanya nih. Iya, apalagi kita ya lu gue atau teman-teman juga pasti kayak ngelihat venue-venue atau flyer flyer gigs di luar negeri tuh Iya. masuk men beritanya ke Beritanya kita masuk pasti kan, lihat dong. kan iri saya mau datang itu ke Iya. tahun depan di Barcelona Primavera Sound Iya. 2022 ya. Hellfest aja udah Itu juga udah. ngelempar flyer. Itu udah Line siap up tuh udah di, ada. di luar negeri tuh udah siap tuh, line up-nya udah diumumin, ada Tame Iya. Impala, ada Georgia Smith. Iya. Jagoan gue dari Argentina juga main di situ, ada Banda Los Chinos juga. Jakarta kayak gitu. juga pingin kayak gitu Pingin kan juga, sebenarnya. ada begitu. Enggak cuma Jakarta sih, mungkin Bandung, Mungkin seluruh Jogja. ya, Masih seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia negara bagian lain juga yang masih kangen ada Prambanan Jazz, Yoi. kangen ada Lalalala Fest, ya Ah. enggak? Butuh yang kayak gitu Iya. kita Gi. Pokoknya yang ada gitu. pes ya belakangnya pokoknya itu pasti kangen ya enggak. Karena pasti rame. Ya. Karena lu kangen ya kan, di sesi ini gue punya apa nih? Mainan. Punya mainan nih enggak? Seru-seruan kita Yang hari seru ini. nih. Jadi mainan ini buat kita bernostalgia Boleh. tentang ya experience kita datang-datang ke gig sebelumnya Oke. ya kan kayak gitu. Dulu-dulu pada Dulu-dulu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi gitu. Tapi pasti kan punya banyak cerita, punya banyak Kejadian, pengalaman, kejadian. aneh-aneh. Pokoknya Atau gitulah. Kenangan-kenangan Iya. dari gigs. Ada Iya pasti. kan? Itu ada. Jadi kali ini gue tuh akan rulesnya nih gue jelasin dulu Oke, rulesnya nih, boleh. ya kan, biar lebih seru gitu. Di sini tim udah nyiapin pertanyaan, Oke. Kocokan nih gue lihat. kocokan kayak arisan ya Iya. kan. Rulesnya Isinya apa adalah tuh? kita akan saling bergantian mengambil pertanyaan ini. Misalnya Oh, lempar-lemparan. Yoi, pertama lu ambil, lu bacain Gue buka, pertanyaannya, lu yang jawab. Gue yang jawab. Oke, Siap. tapi pertanyaannya semua seputar gigs kayak gitu. Udah, Oke, kita mulai nih. kita mulai. Dari siapa nih yang Gue ambil? dulu kali ya. Gue Sweet, kalau sweet dulu, Pak. sweet apa nih? Sweet Jawa aja. Sweet Jawa gimana dong? Kalau di gua bilangnya ada sweet Jawa gimana? Enggak, di gua ada bilang Yang sweet gini. Jawa, sweet Cina, Pak. Sweet Kalau Jawa kalau gini. sweet Jawa yang gini, Ah, yang sweet sweet Jawa. Cina tuh yang begini, Ah, yang sweet gini Jawa. itu. Sweet Jawa ya yang Jawa. 1 2 3. 1 2 3. Oke, lu menang. Oke, menang. Terserah, lu mau jawab atau lu mau Gua nanya? ambil dan lu jawab. Dikocok dulu dong, Gi. Oh, kocok dulu. Gue yang ngocok, lu yang ngocok. Ini seru nih. Udah, Nah, ya. Apa Ini Gi agak pertanyaannya, Gi? Lu jangan Wah, jangan ngadi-ngadi lu ya. Ini bener-bener pertanyaannya nih, dan keren banget pertanyaannya nih. Gigs terusuh yang pernah lo datengin di mana? Nah ini, pasti lu pernah kan datang ke gigs yang nggak baik-baik aja, yang rusuh itu pasti ada dimanapun kayak Oke. gitu. Tapi Anjir, sepengalaman ada lo nih, lu datang di mana yang paling chaos, paling rusuh, paling tai dah pokoknya. Ada Gigsnya satu ketika di mana nih? pertanyaan ini muncul, Oke. ada satu. Ah, apa tuh? Ini kayaknya gue nonton sama lu. Mana anjir? Sondrenalin. Rotu Sondrenalin Oh. yang di Kuningan City. Yang di Kuningan City, Rotu Sondrenalin Nah, lu inget 2018. 2018 di Kuningan City, tapi bukan di ballroomnya, kita nonton yang kan ada dua stage Ada tuh, dua. ada di ballroom sama ada yang di bawah Parkir, Pak. Dia parkiran tuh. sebetulnya parkir jatuhnya Iya. tuh. Terus Di situ panggungnya saat itu gue pengen nonton CCTV. oh iya, karena Itu acara gratis ya, kita bisa Gratis. itu acara gratis. Artisnya banyak. Artisnya bagus, banyak, ada Naif juga setahu gue hari Iya, itu iya. ada CCTV. Kebetulan CCTV duluan nih sebelum Naif. Iya, iya. CCTV dong, gue ngajak lu nonton Iya, waktu iya. itu kalau lu ingat. Oke, maju nih kita paling depan. Hmm. Ya nggak? Itu pulang kerja kan gue bawa tas laptop Iya, segala iya. macam kan. Benar-benar. Datang lagu pertama Iya. nontonnya kayak tai semua.
langsung bakuk. Gue ingat tuh lagunya apa? Anjir, kedempet-dempet. Gue ingat lagu yang rusuh apa? Apa tuh? Johnny Santai. Padahal kan judulnya kan Johnny Santai ya, judulnya Johnny Orang-orangnya Santai, nggak tapi santai, kenapa semua nggak gitu. santai nontonnya? Asli, semua event itu yang paling tai sih. Soalnya seumur sebenarnya. umur gue nonton gigs, nonton event itu udah yang paling tai lah pokoknya. Iya benar-benar. Itu Itu- karena gratis juga kali ya. Gi? Karena gratis, Orangnya iya. nggak ke filter gitu. Terus gue nonton di situ dalam tas gue bawa tas, gue bawa tas. Terus Ah, dalamnya ada lucu kacamata pak, ya kan? Kacamata gue bengkok pak, ya kan? Besoknya di lapangan gue nggak ada tuh kacamata sunglass gue buat kerja tuh pak, bengkok tuh gara-gara malam itu tuh. Itu tuh gara-gara kejadian itu gue sempet trauma tuh kalau nonton CCTV. Waduh. Asli kayak ini CCTV enggak deh. Gue takut kejadian itu. Ternyata setelah itu ada lagi di Palas. Di Palas tuh ada tiketnya. Authenticity. Pembukanya Oke. itu bareng YRK kan. Hmm. Di situ penontonnya sehat, Wak. Oke. Sehat, nggak ada rusuh, semua dengerin nyaman, dia mosing secukupnya kayak gitu. Ada lagi. Tapi gue mau tipsi ya, gue pribadi ya nonton tipsi juga nggak pernah bener pak penontonnya. Oke. Mau berbayar ataupun gratis? Kebetulan nonton tipsi Gratis. yang gratis Murah. nih, yang gratis nih Gratis. pak, yang rusuh pak. Nah, iya sama itu. Nonton tipsi yang gratis di sama lu kan Is ya, yang di Depok. rooftop apa ITC Depok. Depokan itu Sound Project kalau gue itu boleh bukan tahu. itu bukan. itu apa Sound Project apa Sound Session loh, pak. Oh, Sound Sound Session Session. Iya. yang warna hitam-hitam Biasa di itu rooftop ya. Depok dia. Nah itu dia, itu juga pak, baru lagu pertama, lagu kedua udah berantem, akhirnya konsernya dibubarin pak. Kayak Yang gue gitu herannya emang. adalah kenapa kalau si Tipsy yang main, padahal dia bukan band metal, tapi penontonnya selalu kayak, ya sepengalaman gue ya, selalu rusuh gitu. Tapi sebenarnya kalau ya kita ngomong CCTV sih, musiknya, lagunya emang enak sih Iya buat kan? joget. Cuma ya penonton tolol itulah yang kayak ngerusak menurut gua buat dinikmatin kayak gitu lagu kan. Mosing secukupnya aja sih menurut. Tapi soal statement lo yang tadi bilang, apa namanya, karena itu Event gratis, penonton nggak ke filter. Tapi gue ngerasain sensasi yang beda nih. Ini ada benernya nih yang gue rasain juga nih. Ketika gue ke Kuala Lumpur ya, gue nonton si Tipsy di sana, nggak berantem tuh pak. Itu ada tiket dong. Bayar, ya. jelas kayak gitu. Iya. Ada mainnya juga Mirip gitu. di hall-hall pusat perbelanjaan Iya. gitu juga pak, di Kuala Lumpur tuh gue Ya, nonton. Tapi aman gitu. Itu mirip di The Palace berarti. Penonton CCTV yang berbayar sama yang tidak berbayar ternyata Iya. berbeda. Itu kesimpulannya. Tapi mungkin bisa jadi itu nggak CCTV doang, bisa Iya. jadi di event-event dan Atau band-band lain juga gitu. Bisa jadi kalau gratis kayak gitu. Cuma kebetulan itulah pengalaman tertai gue Iya. ketika nonton acara tuh, itu tuh anjing banget. Gue sampai biasanya tuh dengerin band sampai selesai nih. Iya. Ya kan lagunya sampai dia selesai, dia 10 lagu. Ini kayak anjing baru lagu pertama udah. Gue ngerinya terjadi kenapa-napa aja karena gue lagi bawa barang Gi. Ya akhirnya udah gue kan ngajak lu Gi cabut-cabut udah ke atas Iya, aja. ke atas. Baru kita nonton apa Akhirnya tuh? di atas juga ngantri nu masuk buat Oh, iya. naik. Gila tuh. Iya, Padat iya. banget. Itu ya, Itu yang pengalaman terusuh gue. ya gitu ya. Pengalaman gue paling tai sih kayak Intinya gitu. gue dan Robby mengalami konser atau gigs terusuh sama-sama artisnya si Tipsy. Tapi ini kalau gue tanya balik deh. Oke. Selain itu, pernah nggak tertai lainnya? Ya gue itu tadi pak, yang di rooftop yang Depok, itu. kan? Ya itu Sampai pun lu digagalin kan? gagalin. Dibubarin. Ya, kan si Tipsy juga yang main. Iya betul. Cuma pas gue udah balik katanya disambung lagi sih, tapi gue nggak tahu juga Iya. karena gue pulang kayak Oke. gitu. Dan gue nggak Lanjut tahu. pertanyaan kedua berarti ya? Lo yang ambil sekarang. Gue buat lu. Tang ting tung. Ini Semoga susah seru. nih. Anjir, seru nih pertanyaannya. Hal paling aneh di gigs yang pernah lo lihat? Yang kejadian paling aneh dia menurut lo kayak, ih kok kayak gini gitu. Ada nggak? Aneh. Nggak ada sih pak. Nggak ada? Gue nggak pernah aneh pak. Nonton gue bener terus Apa sih. ya? Yang hal aneh lah. Aneh, Apa ya? aneh tuh kayak entah penontonnya, kelakuannya aneh, entah kayak dari segi soundnya aneh atau panggungnya aneh atau kayak pas udah apa ya, panitianya aneh kayak gitu-gitu, venue-nya aneh Mungkin ada ya. yang bikin lu bingung kayak udah sih kok kayak gini sih Oh, gitu. baru kebayang gue nih. Sebetulnya dibilang aneh-aneh banget nggak, tapi di luar ekspektasi gue nih. Oh. Ya. Jadi ketika gue datang ke Kuala Lumpur, gue nonton gigs di sana ya Iya. kan. Ini event besar nih sebenarnya ya. Sebut aja sebut.
Gua lupa apa namanya, Is. Nusantara Rocks. Nusantara. Mungkin Itu keren kan? Mungkin Harusnya ya? Itu gigs keren, Pak. Iya. Pak, itu ada Barat Suara, Pak. Ah. Ada si Tipsy dan Iya. beberapa headline artis Iya, dari indie-indie Malaysia juga yang mantap-mantap gitu. Sebetulnya itu gede acaranya. Artisnya aja gede-gede Terus kan. hal yang bikin anehnya apa? Anehnya begitu datang, kan gue dapat invitation tuh datang ke sana. Heeh. Di meja regis panitia. Iya. Gue kira tuh kayak ada tiket box atau apa, karena di invitation itu bilang ntar datang aja ke sono ya kan, ketemu sama panitia di tiket box, bilang Tunjukin, invitation dari ya gue sebut aja ya, Nggak dari apa-apa. dari Noh Saleh ya Abang kan, Noh Saleh Abang nih ya. Noh Saleh nih, ini superstar Malaysia yang ngasih gue invitation, bilang aja dari Jakarta Iya. gitu. Gue datang, Terus? gue nunjukin DM IG gue ya kan, nyampe sono ekspektasi gue tuh gue bayanginnya ya kalau ke Iya, ada synchronize Sarnafil, box tiket box ya kan, tiket box lu ke gitu kan. synchronize lu lihat kan ada tendanya mungkin ada jelas lah. ada ininya Ada ada dekorasinya ada sign-nya, signage ya. keren gitu datang lu tahu men kalau lu jaga vaksin Seminar. Pak lu jaga vaksin tuh yang Kebayang ya, gua. kebayangan cuma meja-meja merek Crisbo gitu Pak udah Pak gitu doang. iya Pak Panitia duduk di kursi. Iya, ya? Pak. Tapi ada sign dong. nggak ada Pak Kertas print paling enggak. iya gitu cuman gua tunjukin gitu Oke, doang oke. jadi Itu nggak Nusantara Rock gede banget, Nusantara bagus tuh aja. oh itu sumpah Pak gede. Kalau dari segi sound mantap memang Iya. dan headline artis boleh gitu penontonnya Oke. penontonnya juga pecah Betul. Pak tapi yang aneh itu Pak gua nggak tahu di sana mungkin belum Kesiapan. Nggak bisa dibilang kesiapan ya. kesiapannya Bagus lah dari Harus- mulai iklan juga. karena kalau enggak gue yang di Indonesia nggak tahu ada Iya. event di sana itu udah well prepared sebenarnya Ya cuma mungkin buat Nusantara Rock nggak terlalu penting lah tiket box. iya mungkin akhirnya gue atau Wah, mungkin bisa jadi kultur di kultur sana gitu. belum sebegitunya ini ya mungkin Dan ya. mungkin kenapa dia berani meja aja, mungkin rapih penontonnya tuh mau diatur Gi. Ngerti nggak lu? Kayak lurus Iya. aja baris. Jadi nggak perlu ada box segala Mungkin. macam, cukup meja aja nih. Ya Mungkin. udah, karena saking rapihnya gitu. sama ada mereka poin aman. kedua tapi ada hikmahnya pelajaran mungkin yang gue lihat di situ adalah pilihannya ketika lu bikin gigs atau event Ya. dua mau ngejual konsep desainnya keren banyak signage banyak gapura Ya, banyak venue-nya apa itu dibagusin lah. banyak atau biasa aja tapi artisnya Line up-nya oke. nampar kayak gitu itu juga akan rame juga menurut gua kayak gitu Iya sih. karena pada akhirnya orang tuh datang ke sana mau nonton Buat hujan denger ya. band keren di sana mau nonton hujan band Malaysia Betul. ya udahlah gitu gua nggak peduli Nggak yang perlu lain penampakannya, gue cuma mau denger Ah. langsung aja gitu ya. ya ibaratnya Betul, lu betul, di betul. sini slang datang panggungnya cuma pakai panggung Rigging biasa. nggak panggung 17-an juga Iya sih. rame gitu ya ada hikmahnya Yang gitu cuma penting- menurut gua yang penting isinya. ya substansinya ada Betul, gitu betul. tapi ya aneh aja menurut gua tadi balik lagi Pak Ya, kan Nusantara Rock ya. Nusantara gede gitu Rocks ya. ya kan ada dari Indo ada dari Malaysia Campuran. eventnya gede posternya di mana-mana sampai gue dari Jakarta Oke. tahu gue datang ya jadi cuman meja dah gitu aja Pak gitu Iya, iya sih. gue kan karena belum lama sebelumnya gue udah di Synchronize yang gue bayangin kan Nah, wah Synchronize datang kita tahu lah. dari mulai pintu masuknya aja barricade-nya udah kayak apa tahu belum wah gapuranya datang wah udah keren banget Belum itu umbul-umbul lainnya. belum ada banner-banner lain. yang lain-lainnya Belum lagi panggungnya juga udah pasti ya. Kalau Iya. Synchronize, Iya. adrenalin gitu-gitu. dengan LED dan bingkai-bingkai Ah, ah. yang wah luar biasa lah pokoknya Betul, gitu jadi itu mungkin yang aneh Oke, dari gua ya. gitu Itu lumayan aneh sih. Aneh sih, Buat event sebesar Nusantara Rock, tapi meja tiketnya B aja. Ya, tapi ada kultur bisa jadi. ada kulturnya kultur di sana. mungkin ya Budaya. mungkin suatu hari dia akan bisa lebih bagus dari sini juga kita nggak tahu Boleh ya kalau kan? dia dengar, sepertinya kan Iya. input ya. Iya. Itu IO-nya gede loh, Pak. Iya. Hashtag media Malaysia. itu salah satu yang top di sana, Pak. Lanjut ya. Gue kasih pertanyaan buat lo sekarang. Kita ada berapa pertanyaan sih, Gi? Ada 6 lah ya. 6. Pulang gigs pernah nggak bungkus cewek? Enggak. Gue jawab lah, gak apa-apa, seru-seru. Enggak, pertanyaan bukan itu. Oh, Enggak, itu kan kan tadi itu berbahaya. Berbahaya, nggak mungkin Itu lah. berbahaya. Gak mungkin gue Baru- jawab iya. Iya kan juga nggak apa-apa. Gak Astagfirullah. mungkin gue jawab iya sih kalau buat di sini. Oh, ini bagus nih pertanyaannya. Gigs mana yang pertama kali lo datengin? Nah, ini seru nih, Pak. Gigs ya. Itu kan nonton udah banyak, Pak. Enggak. Dari kapan dan lu pertama nonton di mana? Itu juga Iya, seru sih kalau kita flashback ya. Kalau kita ngomong gigs ya, berarti dari SMA dong. Gigs itu kan berarti yang penampilan band musik Ya, kan oke. dari SMA sih. SMA lu mana? Gue Cibinong? lupa banget ya SMA Cibinong. Cibinong. SMA Cibinong. Jadi
kan kita beda setahun nih Gi. Mungkin nggak tahu di Batam sama nggak budayanya kayak di Bogor dan Jakarta. Mungkin di Jakarta sama Bogor hampir mirip gitu. Jadi SMA tuh juga mulai ada gigs lokal, ngerti nggak lo, yang band-band SMA yang mulai manggung, atau band-band lokalan Itu Kabupaten Bogor juga bikin Popang acara tapi sendiri. ya? Popang nggak? Ya, gue Popang. Oh Popang. Terus Gue SMA tuh nggak tahu Gi, suka sama Popang aja, Iya. energinya ada. Nah, gue lupa tuh bandnya apa, nama gigsnya apa, pokoknya SMA berarti. Gue lupa banget, itu udah nggak kebayang sih. Cuma yang gue paling inget, yaitu gue pernah datang ke satu acara gigs di SMA, ini zaman SMA juga ya berarti. Yang isinya tuh metalnya metal mistik aja. motong kelinci. Oh kelinci. Darah kelinci dia giniin di atas panggung, dia pakai baju Itu- putih-putih merah. Itu namanya Gue lupa apa? nama bandnya asli. Death metal mungkin ya, aliran Wah, kayak gue gitu. nggak ya. tahu, bisa jadi death metal. Pokoknya kayak gitu itu anjir pertama kali ya gue nonton anak SMA. Tapi itu nonton gigs band kayak band gitu. Cibinong bukan? Itu kayak band Bogor atau band Bandung gitu yang Oh. datang ke situ. Cuma ya biasanya band Bandung Bogor tuh ya kenal-kenal gitu, Ya, sering ya. datang. Terus ada satu lagi band yang wangi dupa, yang bawa dupa. Wangi dupa. Iya, asli gua Gimiknya pokoknya mantap keluar sekali itu itu. bawa dupa. Gue langsung keluar venue lah saat itu. Itu waktu itu di gedung pemuda Apa? gitulah. Gor, Iya, mungkin ya, kayak gor gor gitu. ya. Gue lupa sih. Pokoknya itu zaman SMA gue pertama Terus? kali nge-gigs. Dan itu wah gila sih. Dia motong kelinci situ, Pak. Dia potong kelinci itu rider mungkin ya, rider Riders dia mungkin ya. potong kelinci di atas panggung, darahnya netes-netes, bajunya putih. Putih. Padahal band metal, tapi baju putih kan awalnya cukup aneh ya gue. Iya. Lah band metal manggung pakai kaos putih. Ih di awal gini kan langsung kelinci. Langsung nggak di tengah lagu nggak? dipotong lah di awal. Pembukaan tuh dia potong dulu langsung dia minum. Mungkin Darahnya diminum. diminum. Wah kan itu dia buat nge-grow gitu. Wah. Nah, ini yang jauh-jauh dari Islam itu yang begitu. Ntar gue inget-inget deh, gue lupa banget sih itu cari band apa. bandnya tuh. Itu yang Itu jauh-jauh seru dari tuh, Islam kayak tuh. harusnya Kalau ada di YouTube Bang, kali ya? bertaubat Bang sebelum terlambat. Pesan saya Bang ya. Tapi kayaknya mungkin abangnya itu udah nggak ngeband lagi sih. Udah Han. nggak ngeband lagi ya? Kayaknya ya, cuma nggak kedengaran lagi sih bandnya. Atau mungkin dia jual sate kelinci sekarang. Kalau mungkin bandnya gede atau itu kan muncul kan di muncul ya. permukaan gitu. Tapi biasanya band kayak gitu bukannya nggak mau muncul ya Pak ya? Underground ya. Iya, kayak Boleh gitu. boleh sih. Itu tuh paling Itu pertama ya. itu pertama kali zaman SMA lah pokoknya gue. SMP tuh gue masih belum SMP tuh gue musiknya musik dahsyat, Dahsyat, ya. inbox, cuma nonton di TV lah. Itu. Nah, kalau gue tuh Kalau musik lu pertama kali gigs ya. Di Batam dulu lagi musim ini, musim jazz-jazzan Pak. Ya enggak? beda Jadi aliran kita wah. gigsnya itu dulu namanya yang pertama kali mungkin gue datang dan gue antusias banget itu ASEAN Jazz Festival namanya. Iya anjir keren dari nama. Kerennya adalah itu gigs yang dibuat oleh pemerintah daerah ya, sama Pemerintah? iya dinas pariwisata Kota Batam cuy, Pak. keren. Itu apa namanya bekerja sama dengan orang-orang Jakarta ya, anak-anak warta jazz ya kan, oke. ya yang berarti bukan orang-orang yang penggagasnya megang bukan penggagas orang lokal gitu. intinya ya lokal tapi dicampur. ya bekerja sama dengan warta jazz Pak kayak gitu. Kalau warta jazz ini kan boleh dibilang dulu kan media majalah jazz ya, Iya. yang mungkin dekat juga sama Java Jazz gitu Pak. Oke. Jadi mungkin secara program dinas pariwisata tapi secara konten dan artis yang bantu nge-provide itu warta jazz Pak. Ya Dwiki Darmawan dan kawan-kawan lah kayak gitu. Pantes ya lo sampai sekarang anaknya jazz banget. Jazz Karena banget. emang dari awal pertama lu dengerin Asik. jazz Asik. ternyata. Ini dari tampilan kelihatan nih jazz Pak. Apa kagak ada jazz-jazznya gue? Ini kan metal ini ya, seringai ya kan. Iya, gua demen musik-musik Ya yang begitu. beatnya Kalau lebih saya lah. kan yang gitu aja, yang Ya, yang enak kalau lu lebih ke skill kan. yang skill emang yang gue ini. Kalau metal itu power. Sebenarnya skill juga sih Iya, metal, cuma kan cuman ya butuhnya power gitu. Nggak, saya Power, groove power. yang saya cari Pak dari dulu Oke. kayak gitu. Gitu, Jadi gitu ya? dari dulu emang SMA kiblat. Tapi SMP nggak pernah SMP nonton gigs berarti. Berarti kita sama-sama di SMA ya, nih memulai. SMA lah kayak gitu. gigs. SMP kayak belum ada Belum gitu, gitu, Iya, emang belum ada kali. Apa mungkin udah ada, Cuman tapi kitanya kitanya belum belum masuk dunia. ke circle Kayak itu. SMP masih main futsal Pak kerjaannya Pak kayaknya Pak. Iya, iya sih masih Iya. olahraga. Gua masih SSB juga. Terus kayak Si tadi nyambung. dulu kan gue jadi kan seneng sama Berry Kumahua jadi kayak Ah. seneng banget Warta Jazz itu di event Ada tuh, ASEAN Berry. Jazz Festival bisa ngedatengin Wah, berarti gede-gede juga ya. Berry Artis line-up-nya Kumahua, bagus banget. Andin gitu Pak, Rika Ruslan kan. Ngeri Terus juga, yang dari luar negeri juga banyak Pak. Yang internasionalnya juga ada tuh Jeremy Torsman namanya. Ya. Terus mungkin drummer yang top sekarang kayak Dimas berarti itu Pradipta. gigs gede dong.
Gede Pak, kan ini ASEAN Pak. Jadi ASEAN. levelnya udah ini dari Berarti mirip-mirip ini Java Jazz. hampir kayak Java Jazz karena beberapa artis yang main itu artis luar emang udah pernah Tapi main di sekarang Java masih Jazz. ada tuh. Itu annual event atau bukan? Sebenarnya annual tapi kesini udah nggak ada. Nah, mungkin pandemi lah ya. sedih. Nggak juga sih Pak, udah Oh, 2-3 tahun kayaknya gue belakangan ya. SMA kelas 3 udah nggak ada deh kayaknya. Jadi, Oke. tapi keren lah itu, maksudnya itu gigs pertama gue emang asupan gue cukup baik saat Iya, itu ya, boleh untuk- lalu dari pertama kali nge-gigs langsung isinya begitu ya kan. Tapi tetap yang datang orang bawa helm masuk situ pun bisa. Karena apa? Jebolan. Gratis Oh, Pak. Gratis. Tempatnya udah Tapi nggak rusuh. nggak rusuh. Pak, Jazz mau rusuh apa Pak? Iya sih. Yang ada Aduh, just kayak ada yang joget-joget gitu lucu banget. aneh mungkin banget. nggak rusuh Pak, tapi gue menemukan fenomena gitu di situ justru di gigs Apa pertama gue melihat orang yang sebenarnya nggak begitu ngerti jazz, Datang aja. datang pacaran. nggak gini tangannya gini, Ih, si ngerti kan? Si menikmati. si ngerti, Si menikmati. si ngerti itu Pak, ngerti jazz. Si menikmati tuh. Iya. Tapi bisa jadi emang ngerti dia, Pak. Ya nggak tahu lah, Iya, kayak kita- ya. iya. Ya kalau gue pribadi emang karena gue mengikuti artis jazz itu dan gue ya lumayan ngerti saat itu gitu. Ya. Oke, jadi itu ya. Kita SMA Star ya. SMA start Next nonton gigs. pertanyaan ya. Siapa? Gua dong. Oh lo ya. Oke. Gigs yang pertama. Oh iya, Lo, gue. gue. Ya sekarang lo yang ngambil. Gue ya? Iya. Ih, si Vega nih kita Oh, iya. lupa. Lihat sih. Apa pertanyaannya? Abis Taruh. nge-gigs pernah bungkus cewek nggak? Oh nggak pernah. Mabok gak gitu Nggak, di ya. gigs? Oke, pertanyaannya gigs mana yang paling berkesan buat lo? Wah, ini mah banyak Ini pasti. enggak men. Harus satu ya, harus Nggak, satu. Yang ini paling- menarik banget men. Ini mungkin akan bertolak belakang sama yang gue omongin tadi. Ha-ha. Tadi kan lo nanya gigs paling aneh. Iya. Dan itu jadi berkesan. Dan itu yang paling berkesan buat gue sebenarnya. Karena undangannya dong. Karena invitationnya Iya gitu. kan? Mungkin itu gigs Nusantara Rocks menurut gue. Lu nggak tahu kan sebenarnya kalau nggak dapet invitation itu? Nggak tahu dari Faiz sebetulnya. Oh, Dari Faiz dia. orang Malaysia nih. Dia orang Malaysia dia nih, enggak lah. Ini ya dia junior gue di kampus kan. Dia lihat nih, ada Hujan main sama si Tips sama Bara Suara. Ada Masdo juga waktu itu. Ya kan Iya, gue Masdo lagi enak tuh. lumayan gue udah di Jakarta sih 2019 tuh gue udah Heeh. lumayan ngulik-ngulik musik-musik Malaysia juga, band-band keren di sana. Jadi ya excited aja di situ Pak. Kayak gue Tapi jujur sih berkesan karena undangan sih ya. Kalau Karena gue pun pasti kayak gitu tuh. iya, meskipun tadi Diundang udah pas artisnya, datang ke sana ternyata koplak nih anjir abis nonton Synchronize, gue nonton situ sejujurnya Ngebandingin pasti ya, Iya, ngebandingin. kebanting sih sebenarnya kayak gitu. Ngeliat datang meja regis begitu ya kan. Betul. Masuk kagak ada apa-apa gitu, udah bridging deh LED. Cuma ada beberapa banner kali. Banner sedikit-sedikit tampilan. mungkin iya kayak gitu, tapi Ya mungkin ya. dia, ya benar sih kata lu ya, ngejual line up-nya. ya betul. Nah, tapi yang berkesannya adalah kapan lagi men, lu ngefans sama artis yang lo suka, penyanyi yang lo suka, dan dia ngasih lu invitation kayak gitu via DM IG. Sebenarnya awalnya gue sepik-sepik aja ya kan. Mau dong, bagi dong tiket nonton Nusantara Rocks, gue sepik itu di DM. Beneran nih mau dateng? Iya bener, gitu gue dateng. Berapa orang? Berdua, gue bilang. Ada nih gini, ya udah. Ah, kita belum deket tuh, Oh, deket gue ikut tuh. Berangkat gue tuh, akhirnya ke Malaysia nonton. Kayak gitu. Nonton gue ke Malaysia, akhirnya ya udah di sana bener-bener kayak lu cuma modal DM IG, sekeramat itu pak DM IG lo. Iyalah, yang Lu bilang yang centang biru gak sih? centang biru dong. Noh Saleh, superstar Malaysia ngundang, apa nggak terharu gue di situ. Benar. Dan di situ gue bisa ngobrol-ngobrol sama artis-artis sana juga, sama Ali Syariah, vokalisnya Masdo. Dia inget gue karena pernah ketemu gue di Jakarta. Terus band lain, ada band namanya SOG. Band Malaysia juga. Iya, ngajak ngobrol gue gitu. Karena mereka excited gitu, gue dari Jakarta datang untuk nonton gigs Iya, ini iya. aja gitu. Dan emang sejujurnya gue datang ke KL saat itu emang cuma buat nonton Tapi itu intinya doang. gitu sih sebenarnya Indo dan Malaysia tuh kalau saling menghargai itu enak. Enak ya kayak nggak gitu. sih? Dan kebetulan respect Aslinya emang berteman ya di Iya. balik-balik ya kan. Sebenarnya, Cuma ada iya. orang-orang yang emang udah bangke aja, Iya, yang bangke sok-sok aja. musuhan. Padahal kalau lu punya teman orang sana juga Iya, berkawan lah sangat kita. respect gitu. Apalagi di Iya. gigs dia tahu kita dari Saling Jakarta. menghargai, iya. Mereka yang reach out gue duluan kayak gitu. Jadi kayak berkesan banget lah gitu. Betul. Karena ya udah emang Oke. dia ngerasa kita bukan orang situ tapi kita mau datang Iyalah, ngehargain acara mereka. effort tuh kan lumayan iya, dari effort Jakarta gua ke untuk flight sana. dari sini ke KL gitu. Oke, Gitu. itu Jadi bagus lah. yang teraneh sekaligus yang paling berkesan justru. Jadi satu dalam satu event itu, Yes, itu satu dia. gigs itu. Nusantara Rocks ada lagi dong. Ajaib. Gue mau nonton Boleh Hujan nih kan. Kita, Kayak gitu. kita ke Malaysia ya. Kita ke Malaysia nanti kalau ada Rencana lagi. ya, Rencana liputan. ke Malaysia nanti. Luar Kita liputan biasa. nanti ke sana.
kocok Lu lagi. ya kan? Oh, iyalah, Pertanyaannya. sekarang gue yang ngasih nih. Jangan lu ubah-ubah pertanyaannya kayak tadi. Hampir gue jawab. Enggak lah. Oh, ini bagus sebenarnya. Siapa artis terkeren yang pernah lo lihat di gigs? Keren nih banyak ya Pak ya, keren. Entah penampilannya, entah skillnya, entah gayanya, entah Oke. apanya, bebas, terkeren pokoknya. Keren ya. Keren. Keren ya bebas sih, kalau bilang keren apanya gitu. Ada banyak sih yang bisa gue sebut ya, karena pertama tuh karena gue suka banget sama efek rumah kaca ya sebenarnya Gi. Iya. Apapun dan dimanapun dia manggung, Iya. menurut gue keren. Gue bisa Keren, denger ya? langsung, gue bisa nyanyi langsung, gue bisa ya kadang gue IRK tuh maksain buat paling depan aja gitu. Iya. Terus kadang juga kan sebelumnya gue di media kampung halaman Iya, kan iya. suka ngeliput dapat jatah-jatah balik tiket-tiket, panggung, iya, di tiket-tiket balik free panggung ya. ya di backstage atau bisa benar-benar ngeliput di depan atau naik ke panggung tuh. Wah, IRK mau nyanyi apapun, mau gayanya. IRK kan sebenarnya simpel banget, Gi. Jarang kan? Dia manggung nggak banyak gerak. Maksudnya jarang kan banyak aransemen baru, Nggak ada. dirubah-rubah di Nggak tengah ada. gitu, terus kayak ada skill-skill Pakaian solo-solo. pun mereka ya udah gue IRK begini kan mereka Iya. begitu kan. Ya gak sih? Iya sih. Basisnya cuma begitu-gitu aja. Gini. Kholil juga stay, nggak Gini, loncat-loncat. kan? Tapi apa ya? Apa yang dia bawain, apa yang mereka bawain sih buat gua selalu keren di IRK. Nah, tapi ada satu gigs gua lupa namanya di Pakansari waktu itu 2019 sebelum pandemi kalau nggak salah. Gua ngelihat Ceylon Seven, anjing keren banget. Ya, itu kayaknya selalu keren, Pak. Anjing keren banget. Ya kan gue jarang nonton Ceylon Seven live karena gue merasa kayak iya gue nggak mengkotakan sih, tapi antara musisi labelan sama musisi nggak labelan kan. Ya, kalau Tapi emang bagus, ya labelan udahlah. udah pasti keren Iya, kan. iya. Jadi gue nonton, tapi kan ini karena nggak sengaja gue juga lagi ngeliput. Ngelihat Ceylon Seven manggung, ih buset itu sih lumayan keren, itu keren banget karena dia mainnya aransemen antara Iya, live iya. sama apa ya, rekaman atau itu yang dia pertama kali atau di kaset atau Iya, di iya. CD beda Gi, dan anjir keren banget tuh. baru kali ini gue ngeliat kayak anjing Duta ganteng banget. Cowok loh, seorang cowok bilang ngeliat Duta Duta ganteng. keren banget anjing gitu lah. Itu band paling keren. Ya kan pertanyaannya band bukan gigs. Iya. Ya. Artisnya iya. Iya, artisnya itu tuh. Gue lupa acaranya tapi di Pakansari Cibinong. Eventnya di parkirannya. Mungkin ada yang inget lah, gue lupa banget itu. Kalau gue yang terkeren apa ya? Yang Lu pasti terkeren- nge-jazz nih. terkeren Bara Suara dong. Bara Suara. Itu keren Iya, dia menurut selalu gua. keren sih. Karena selalu ada kejutan men di Iya, setiap aransemen permainannya. Iya, betul. Itu setuju gue. Itu kayak Bara Suara Kayak selalu keren menurut gue. yang dia di sama efek rumah kaca juga tuh. Oh ya, tahu gue yang video di Sound from the Corner Iya, ada kan? Iya. Oh, itu selalu keren tuh emang Bara Suara. Emang udah dari Iya. musiknya juga keren. Iya. Ya nggak sih dia? Kalau gue kenapa gue bisa bilang apa namanya? Kalau tadi lu bilang yang jazz pasti keren buat gue, tapi enggak sih karena Enggak ya? sekarang kayak udah lagi meredup nih. Musik-musik SMA gue udah jarang muncul nih di sekarang Pak, di band-band Di sekarang. kuping lu. Iya, udah jarang kita muncul. Paling ya gue cari referensi luar kayak gitu. Tapi kalau band Indo abis dari Mawa Project, Soul Vibe, gue belum nemuin lagi yang pas Berarti mainnya. Dari banyak gig dan banyak line up artisnya Bara Suara. Bara Suara Iya kan? sama Malik and the Essential mungkin. Oke, Malik emang. Itu atraktif dan apa ya, komunikatif dengan penonton tuh gue suka gitu. Nggak cuman nyanyi bareng, joget bareng. Mereka suka ada koreo lucunya gitu di tengah kayak gitu. Ya tiba-tiba vokalis ceweknya nge-rap di lagu-lagu yang funk gitu, yang di luar prediksi lo ngelihat tampilan yang feminim, Iya. tapi ternyata bisa nyanyi lagu funk dan asik banget, dia bisa nge-rap juga di situ. Wah, itu juga keren deh kayak gitu. Meskipun Malik selalu membuka dengan setapak Sriwedari dan menutup dengan pilihanku, Setlist, tapi biasa. keren. Tengahnya tuh pasti berubah Pak, kayak gitu. Ya, campur. Gitu. Ada satu sih Gi yang Kenapa? gue harapannya harusnya ini band keren sih ketika gue nonton langsung, tuh? dan gue belum pernah nonton langsung ya. Apa? Lupa ya? Pernah atau nggak pernah gue lupa nih. Rocket Rockers sih sebenarnya. Kayaknya kalau gue ngelihat di video YouTube-nya mereka live di Synchronize kan gue nggak nonton tuh. Yes. Rocket Rockers nggak ketonton. Nah, harusnya kalau gue nonton harusnya itu jadi keren karena dia kadang ngebawainnya juga selalu beda cuy. Gila Iya, tuh ya. orang. Gila tuh mereka pokoknya kadang sampai ke pakaian Iya. mereka bisa berani. Kalau lihat yang disinkronize, lu lihat kan Unik dia banget. pakai Iya. apa? Yang pakai baju-baju tukang bedah rumah sakit pernah.
Yang lucu lagi artis ya artis-artis dia meniru pakaian. yang si Bisma pemain bassnya kayak Madonna kayaknya, yang si Aska tuh yang pakai itu penyanyi lama Rama Aipama namanya itu. Yang ada begini pakai baju kelelawar. Baju macam gamis gitu ya, yang gitu-gitu. Gue kayak menurut itu sih, makanya lu nggak ada gigs lagi nih anjir. Iya. Karena Rockers tuh termasuk ini ya Pak ya, band popang tapi permainannya harmonis gitu. Betul. Terus makin tua makin jadi tuh. Ya, nggak yang malu detak. Nah, kalau popang kan banyak kan begitu-gitu kan, pang gitu. Tapi kalau ini ada harmonis, ada pecah suara, ada dinamika dan keren lah pokoknya. Mereka berani improve juga tuh. Berani improve juga. Dan emang enak ya maksudnya. Enak, kayak gitu. Setelah kehilangan Ucai, karakternya tetap ada kayak gitu. Enggak yang redup. Banyak kan vokalis meninggalkan bandnya tahu-tahu udah aja gitu. Tapi ini enggak. Harusnya di setiap ya berarti kurang lebih ya Bara Suara, Rocket Rocker, Malik and Rumah Essential, Kaca, Malik, Sela, mau di gigs manapun sih selalu emang bagus. Ya kan gitu. itu karena kita udah pernah lihat sih. Mungkin band-band lain juga bagus. Cuma ya selera balik lagi kayak gitu. Mungkin Dewa 19 Padi Reborn juga keren, Pak. Iya tuh, mereka gitu. bagus. Cuman karena tiketnya mahal aja, Pak. Jadi kita belum pernah nonton. Kita belum pernah nonton. Susah ya, Pak ya. Kayak gitu. Sebenarnya emang keren juga. Balik lagi selera sama selera kantong nih kan. Betul. Oh, Itu sama dia. Apa lagi? di Adams enggak sih? Oh, itu di Adams. Mohon maaf di Adams. Sebetulnya kalian keren banget loh, sumpah. Sebenarnya keren, tapi Iya. kan milih satu. Harus milih satu kan ya. dari pertanyaannya itu. Jadi kalau pilih satu, lu siapa ya? Terkeren. Tetap efek rumah kaca Efek enggak ada Rumah obat. Kaca. Gue ya. Malik and Essential. Malik. Nah, itu aja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Si Bang. Ini pertanyaan terakhir gue Iya, ya. pertanyaan terakhir boleh. Oke. Bang Kolil, halo ya. Iya nih, Si harusnya- Ikrit kita harusnya sama Bang kita Kolil, ketemu halo nih nanti. ya kan. Insya Allah ada Insya jalan. Allah ada jalannya kita ketemu Bang Ini Kolil artis ya. lagi nih, Pak. Pertanyaan tentang artis yang nggak pernah bosan lu tonton itu siapa? Gue mah udah kejawab dari pertanyaan sebelumnya. Udah. Kalau lu apa tuh? Tapi ada jawaban baru? harusnya udah kejawab juga, Pak. Iya kan? Tadi kan gue nyebut ini Malik and the Essential gitu. Itu band ya. Gue pertama kali nonton baru kuliah semester 1. Gue baru 2014 baru pertama kali nonton Malik. Karena dulu kan gue di Batam nggak banyak source tentang Malik yang bisa gue dengar kayak gitu. Gue nggak banyak. Lagu Malik gue nggak tahu harus dengerin di mana, dan informasi tentang Malik and the Essential tuh nggak begitu banyak di daerah kan, apalagi di Batam gitu kan. Gitu. Berarti pertanyaannya Jadi- gue ganti nih. Jadi kayak gigs apa? Gigs tahunan nih berarti ya, atau gigs rutin apa yang nggak pernah bosen lu bakal datengin terus, entah karena line up-nya, entah karena venue-nya atau temanya atau konsep merekanya gimana? Apa? Kita bisa sebut ada Soundrenalin tahunan, Synchronize tahunan, Java Jazz tahunan, Prambanan Jazz tahunan, ya banyak lah. Coba lu apa nih? Berarti yang kemungkinan lu nggak bakal bosen nih tiap tahun ke situ. Kira-kira dulu aja ya, karena Kira-kira ya. Synchronize gue lah udah. Synchronize ya. Synchronize, Pak. Itu emang line up-nya paling lengkap ya, campur aduk Kapan banget lagi ya lu nonton gigs ya kan, nonton konser, Ada berangkat jam 2 siang, pulang jam 2 malam. Itu cuma di situ. Capek 3 hari, capek 3 hari. banget, gila. Yang ada Senin ngantor minta diurut nih kan, pegal banget nih Pijet kayak gitu. dulu ya. Pijet dulu ini kayak gitu, mau nonton mau datang kantor ya udah nggak kuat lagi gitu kan, 3 hari habis energi lu untuk Synchronize ya. mencurahkan ekspresi lu, bertemu dengan artis-artis idola lu. Itu ada semua, Pak. Mohon maaf ya, dari grup Iya sih. Posida, Nasi Daria Dangdut ada di situ metal ya kan. ada, Roma label ada ya? Ada, Roma Irama di situ ada. Yang kemarin 2019 tuh kayak Noah, Niji, ada, Gigi. Yang terakhir almarhum Almarhum Didi Kempot. Didi Kempot ada. Tiba-tiba itu Iwan rame banget lah, tiba-tiba Iwan Fals juga muncul. Iya, Siapa? benar ajaib. Pak, Smash, Pak, cenut kita, Pak. Ada di situ, Pak. Itu dia. Charlie, idola gua masa kecil ya, ada di situ. Berarti belum ada head to head ya? Belum ada, belum Kalau ada. sama Soundrenalin dia bisa dibilang head to head gitu. Event tahunan. Head to head sebenarnya bisa lah, Pak. Scale-nya sama-sama gede ya, Pak ya. Karena Soundrenalin juga alik sih menurut gua. Iya. Kalau gue sejujurnya ya, mungkin ya. Gue bakal Soundrenalin pilihannya. Kenapa Soundrenalin? Gue dari awal ngeliat Soundrenalin pertama, konsepnya yang gue suka. Iya. Cara konsepnya nggak tahu deh bisa ngerebut ya hati gue lah secara nggak langsung, kayak iya anjir, dari segi venue, desainnya mereka gue demen gitu, logonya mereka gue demen gitu sih. Kalau Synchronize ya bagus, tapi
mainstream buat gue. Mainstream kenapa? Iya banyak aja gitu. Kan nggak ada acara lain yang bisa bikin kayak gitu. Mainstreamnya bukan dalam artian konsep Ji. Mainstreamnya tuh terlalu banyak orang yang suka. Kayaknya iya udahlah sih. udah cukup. Iya. Sondrenalin. Ya Sondrenalin kerennya juga karena dia bisa ngedatengin band favorit gue dari Malaysia. Sondrenalin pernah ngundang Hujan main di Bali. Itu keren sih, di luar dugaan gue main dia bisa ngundang band favorit gue itu ya kan. Sondrenalin sama WTF. WTF. WTF juga kan ada band-band luar sama band-band lokalan tuh. eh, Head to head. Enggak lah jauh ya. Head to head sebenarnya. Sama-sama event gede, Cuma Pak. bedanya mana yang lahir duluan sama mana anak baru. Umur dan kita beda ngomongin. segmentasi pasar dan penontonnya juga Pak sebenarnya boleh gue bilang karena kalau di WTF ibaratnya Muda ya. Iya. Kita sih band-band Banyak. targetnya tuh anak-anak milenial. Dede gitu. gemes, ya bener. kan? Kalau Sondrenalin tuh ada yang dari 45 Iya. juga datang tuh karena ada Dewa biasanya. Dan artisnya boleh gue bilang juga artis-artis ya emang millennials banget ya dan WTF ya. dan genrenya nggak terlalu heterogen relatif. Itu iya bener. Jadi setiap Ah. ada di tahun ya maksudnya setiap acaranya si WTF Iya. mereka tuh udah ngekonsepin temanya begini berarti line up-nya begini. Iya, Ya jadi kan kayak mereka gitu konsepnya ya. Kurang lebih begitu sih. Jadi ya itu subjektivitas itu, kita sih itu selera sebenarnya. balik lagi kayak Selera, Ogi gitu. demennya sama musik jazz, gue demen sama musik ini, terus kayak ya gigs pun Gua pasti seneng, pilihan iya, ya. gue seneng Synchronize, lu seneng Sondrenalin meskipun gue juga suka sih di antara itu. Tapi kalau ngomong to be honest ya kan, ya udah Ya, kalau pasti kita disuruh punya, pilih, ya. kita punya pilihan masing-masing gitu untuk Tapi pada intinya Heeh. semua gigs juga kita samperin kita kalau ada samperin mah kalau sekarang ada gitu. dangdut ya. Dangdut gue dateng samperin, kita. gue joget. Nonton Palapa datang Heeh. kita. Apa aja kita datengin gigs gitu. Karena emang apa ya relatif universal juga sih pola pandang gua dalam melihat musik dan mendengarkan musik Iya, jadi sebenarnya. Jadi nggak usah sok, aduh gua anti musik ini, anti gua nggak Korea, mau nih datang anti ke gigs apa. ini jadinya, nggak gitu Gitu. sih benar. Jadi kayak sebenarnya Synchronize juga baik tujuannya kayak mempersatukan semua genre juga itu bagus bagus juga sih. Jadi Gila itu ide gila tuh menurut gua. kangen gak lu semua sama gigs? Kangen kan? Abis denger kita ngomong kayak gini, Harus. abis ini kalian tulisin di kolom komentar cerita unik dan mengesankan kalian tentang gigs atau Sama artis gigs apa yang lu udah kangenin banget men? sama artis mana yang paling lu kangen pengen lu Betul. tonton kayak tulis kita sama-sama kangen lu kangen gue juga kangen kita semua kangen nge-gigs kayak gitu Iya. jadi Capek ya gitu. capek ya kan nah ya tetap jaga protokol kesehatan makanya jangan badung-badung biar Kalau semua biar Kalau dapat kesempatan vaksin ambil menurut iya gua. kalau ada kesempatan vaksin ambil vaksin Nggak usah kalau kita dengar-dengar iya, berita-berita katanya yang aneh-aneh ya dah. kan kalau kita udah vaksin aman nih semua kita nonton pede deh kalau perlu udah vaksin pas nonton gigs PCR atau antigen Aman. semua aman kita yakin Indonesia pasti bisa nih dalam waktu Iya. dekat nih Harus. untuk ngadain gigs kayak gitu oke Udah gitu. udah ya Udah cukup. udah lah udah cukup